Hai, selamat malam sahabat. Gak lengkap rasanya jika berkumpul bareng keluarga atau sahabat di momen lebaran tidak diabadikan dalam video yang seru. Ada beberapa tren video yang berseliweran di berbagai media sosial untuk menunjukkan keagraban dalam suasana lebaran. Nah, berikut 5 tren video lebaran terpopuler ala medsos. Kita mulai dari yang kelima ya, ketipa-ketipung raya. Banyak pengguna media sosial, tak terkecuali public figure, yang mengunggah videonya menggunakan lagu ketipa-ketipung raya ini sebagai background. Lagu ini merupakan kolaborasi penyanyi Malaysia Aisyah Retno dengan musisi Aziz Harun asal Brunei Darussalam. Meski video berlatar lagu ini udah sempat jadi tren di tahun 2024, tapi di tahun 2025 balik viral lagi nih. Gak mau ketinggalan, para presenter RTV juga bikin video berlatar lagu ini loh. Yang keempat, Jam Around. Ya, lagu House of Pain ini memang udah ada sejak tahun 1992. Tapi siapa sangka, sekarang banyak yang pakai lagu ini sebagai latar video ucapan lebaran. Pertama, kamera diletakkan di bawah, lalu orang-orang pada nunduk menghadap ke kamera dan langsung di-freeze. Lalu muncul font ucapan Selamat Idul Fitri. Jadi deh, template pengambilan video seperti ini jadi tren di tahun ini. Yang ketiga, tok 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 everyone. Udah gitu aja, sesimpel itu sahabat. Diawali dengan ngetuk layar kamera, terus mundur, lalu diiringi musik. Tapi siapa sangka, dengan konsep sesimpel itu, banyak orang yang membuat video yang sama untuk mengabadikan momen kebahagiaan bareng keluarga ataupun sahabat. Yang kedua, joget bagi THR. Ayo, siapa yang mau THR? Eits, tapi joget dulu. Kayak gini nih, kaki ke samping kanan dan ke kiri, melompat sekali ke belakang, dan melompat 2 kali ke depan. Dapat deh THR-nya. Unik dan seru ya. Gimana sahabat? Kamu bisa nggak? Dan di posisi pertama, apalagi kalau bukan Velocity. Kalau ini sih jangan ditanya lagi. Kayaknya semua orang udah pada tahu ya, apalagi yang aktif main medsos. Hampir setiap lapisan masyarakat, sampai public figure dan pejabat, juga nggak luput dari demam Velocity ini. Joget ini memiliki gerakan yang khas, diawali dengan tepuk tangan, lalu membentuk simbol metal dan heart finger. Nah, itu tadi sahabat, 5 tren video lebaran terpopuler ala medsos. Gimana? Udah kepikiran mau bikin video yang mana? Tapi ingat ya, jangan sampai karena sibuk bikin video, jadi ngurangin kualitas silaturahmi kamu sama keluarga ataupun sahabat. Oke? Gimana sih? Nggak bisa. Nggak baket kayaknya. Sapa dulu nih. Halo. RTV. Halo Sobat RTV, kembali berjumpa bersama kita berdua. Saya Zardianto. Saya Pramadika Samudra di Lensa Indonesia Malam tentunya. Kita udah menyiapkan sejumlah informasi-informasi menarik yang patut kamu simak nih 30 menit ke depan. Yoi, udahlah ya, joget-jogetnya kita skip aja dulu. Nggak bakat soalnya. Kita ngomongin asik-asik aja nih, masih suasana liburan lebaran kan? Ah iya dong, bener. Ini Iya. kayaknya weekend terakhir nih ya, sebelum nanti hari Senin udah mulai beraktivitas. Nah, bener, kan? bersiap dengan menyambut kemacetan Jakarta kembali ya. Betul, Yeay. masih ada waktu. Mungkin kita bakal ngasih apa ya, tujuan wisata kali, informasi pertama nih Zra nih. Memanfaatkan sisa-sisa hari ini ya. Iya, Sisa betul. Lebaran ini, beberapa tempat yang kita rekomendasikan untuk wisata. Salah satunya nih yang asik nih ada di Tegal, Jawa Tengah cuy. Ada apa tuh Zra? Namanya Pantai Alam Indah. Kan pada pantai dan kebayang dong ya kan. Iya. Pasti main-main air nih. Nah, ada wahana apa aja nih di sini nih? Nah, ini yang bikin agak beda nih di sini. Di sini macam-macam ada. Di sini ya, mulai nih menunya nih, daftar menu. Ada jet ski, banana boat. Ya. Sama snorkeling. Tapi ini di pantai nih Zra nih. Snorkel sampai keling ya. Tapi ini di pantai nih. Ini kan di laut nih. Nah, ramah anak gak? itu dia. Kita lihatlah biar lebih jelas daripada saya kemana-mana. Cuaca cerah, langit yang biru,
dan ombak yang tenang dan bersahabat. Kombinasi yang pas untuk menghabiskan liburan di pinggir pantai. Seperti di Pantai Alam Indah di Kota Tegal, Jawa Tengah ini. Setiap musim liburan, lokasi wisata ini selalu menjadi tujuan wisata favorit masyarakat Tegal dan sekitarnya. Ada berbagai jenis permainan air yang memacu adrenalin di sini. Mulai dari banana boat yang bisa dimainkan berkelompok, hingga penyewaan jet ski bagi sahabat yang hobi memacu adrenalin. Dan bagi yang ingin menikmati pemandangan bawah laut, ada aktivitas snorkeling sambil memberi makan ikan karang yang cantik. Tapi, buat yang ingin bersantai di pinggir pantai juga bisa banget kok. Lautnya, pemandangannya, terus kayak banyak fasilitas yang kayak speedboat, perahu. Pasir pantainya yang lembut dan ombak laut utara Jawa yang tenang membuat wisatawan yang membawa anak kecil bisa dengan tenang membiarkan buah hati mereka bermain di pantai. Nah, mumpung libur lebaran masih ada beberapa hari lagi, buat sahabat yang belum sempat jalan-jalan, ayolah gaskan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Seru kan? Lo ada nggak lebih keren dari ini nih? Lebih keren nggak ya? Tapi yang pasti kalau yang tadi di Tegal mungkin kejauhan ya. Nah ini kita ke Pandeglang aja. Oh iya, dari Jakarta agak lebih deket ya? Iya. Nah di sini kalau tadi ada water sport, ini ada water park. Water park, taman air. Taman air. Jadi di sana banyak wahana-wahana buat anak-anak yang pastinya ramah anak dong. Nah, dan juga ada kereta gantung nih yang spesial di sini. Aduh, aku agak kurang suka deh. Yang digantung-gantung gitu. Ini bukan kereta gantung, apa keranjang gantung gitu. Keranjang gantung. Ya, tetap ya, semoga kenapa nggak banyak yang digantungin. Oh udah ya. Trauma ya? Nah digantung ya? Di informasinya nih. Wah, seru juga tempat liburannya nih. Namanya Ibers Water Park. Adanya di Kampung Kadu Jeruk, Desa Dalam Balar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tempat ini cocok buat libur lebaran bersama keluarga. Buat anak-anak bisa main di kolam renang. Ada 2 kolam di tempat ini, kolam untuk anak-anak dan juga untuk dewasa. Dan mereka bisa bermain waterboom dan perosotan. Wah, anak-anak pasti senang deh. Yang serunya lagi, di sini ada wahana Keranjang Sultan. Wahana yang membawa kita melihat indahnya pemandangan alam dengan hamparan sawah yang luas dari atas keranjang gantung. Keranjang gantung cukup aman untuk kita duduk karena ada tali pengaman yang sudah dipasangkan petugas di badan kita, sahabat. Jadi nggak bakal jatuh. Ada pengunjung dari Jakarta juga loh yang datang ke tempat ini. Dari Jakarta. Oh, sengaja kesini atau gimana? Saya kebetulan mudik. Kalau untuk di sini baru pertama kali. Gimana Pak kesannya ini dengan? Lumayan bagus dan kebersihannya juga cakep. Ya, baguslah. Dan untuk keranjang sultannya untuk siap utamanya untuk safety. Keranjang Sultan, yaitu baru pertama kali satu-satunya di Kabupaten Pandeglang. Untuk sewanya sendiri, Bu? Untuk sewa keranjang Sultan 25.000 per satu kali jalan. Selain berenang dan naik keranjang Sultan, ada wahana lain yang lebih menantang, yaitu ATV atau All Terrain Vehicles atau off-road mini dengan medan berlumpur seperti ini. Dan juga buat yang ingin santai-santai, bisa ajak anak-anak kita rileks dengan naik bebek goes. Dan semua wahana di tempat ini harga tiketnya cukup terjangkau, sahabat. Nah, bagaimana sahabat? Mumpung libur lebaran belum habis, masih ada waktu ke sini nih. Daripada
Pandeglang, Banten, Herbert Marbun, RTV. Seru ya Zra ya. Iya, kalau yang ini kayaknya gantungnya lebih sehat untuk mental health. Beda sama gantung yang sebelumnya ya. Janganlah. Iya. Alright. Nah, ngomongin soal tempat wisata dan liburan, biasanya suka ada jadi hal-hal yang kita kan namanya liburan kan pengen seneng-seneng ya, pengen seru-seruan gitu ya, pengen happy-happy. Tapi pas sampai tempat tersebut, nyampe sana malah bikin bete. Karena? Pungli. Hah? Pungli? Nah, masih ada aja gitu ya. Udah 2025 masih ada aja oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan kayak gini nih buat ngasih pungutan yang di luar yang resmi gitu loh. Aduh, ini nih yang bikin orang-orang jadi pada males ke tempat wisata nih, Zra. Nah, itu nih kita lihat nih. Sepertinya ada pembicaraan serius antara dua orang dengan seseorang. Ada apa ya? Kayaknya ada transaksi nih antara dua orang tersebut dengan si pria berbaju hitam. Setelah ditanya, ini pengakuannya. Dek, sini. Tadi diminta bayaran berapa, Dek? 5.000. Kenapa? Adek nyebrang ya? Ntar. Oh, ternyata ada pungutan bayaran. Bayaran karena nyebrang jembatan. Alah, nyebrang jembatan ini nih yang dipungut bayaran Rp5.000 per orang. Jembatan ini ada di dalam lokasi wisata Pantai Carita Pandeglang, Banten. Video ini pun viral di media sosial sejak 3 April lalu dan mendapat perhatian dari masyarakat, terutama dari wisatawan. Mereka mengaku heran ada pungutan bayaran untuk menyeberangi sebuah jembatan sederhana yang dibuat seolah-olah untuk membantu wisatawan menyeberangi arus air laut yang masuk ke kawasan Pantai Carita ini. Saya juga nggak tahu, katanya buat upah gotong-gotongin jembatannya aja. Kalau saya sih agak sedikit juga. Cuman ya mau gimana lagi. Karena sudah cukup meresahkan, polisi turun ke lokasi, menyelidiki adanya dugaan pungutan liar di kawasan wisata Pantai Carita ini. Alhasil, polisi amankan 1 orang yang diduga pemilik salah satu dari 2 jembatan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang menaruh perhatian serius loh atas dugaan pungli ini. Pemilik jembatan berapa orang, Pak? Informasinya masih 2 orang ya. Kita berhasil mengamankan 1 orang lagi, sementara masih kita cari untuk kita minta keterangan selanjutnya seperti itu. Kalau memang di sana ada indikasi pidana, maka ini harus dikasih teguran keras supaya hal tersebut tidak terjadi kembali dan tidak terulang kembali setiap tahunnya. Kini jembatan penyeberangan bambu itu sudah disita polisi. Ya, semoga tidak ada pungutan liar di kawasan wisata yang pada akhirnya membuat wisatawan yang datang jadi nggak nyaman berwisata di Pantai Carita. Dari Pandeglang, Banten, Herbert Marbun, RTV. Cuma goceng sih, tapi jembatannya tuh loh gitu doang sih. Gemes banget. Lah tinggal lompat juga bisa. Ya elah. Ada aja ya idenya ya. Kreatif sampai kurang ajar sih sebenarnya ya. Nah, ini kita masih soal libur lebaran. Karena hari Senin ini kan udah pada masuk nih, Zra. Terjadi peningkatan arus balik di sejumlah titik nih, Zra nih. Sudah mulai arus balik nih ya? Sudah, dan ini ada beberapa kota yang sudah mulai terlihat peningkatannya seperti di Surabaya, di Cirebon, itu bahkan di Bakauheni ini juga udah mulai terlihat nih puncak arus balik mudik ini. Nah, kita lihat nih ya wajah-wajah yang akan kembali ke Jakarta dan akan meramaikan hari Senin besok. Kita lihat. Arus balik musim libur Lebaran tahun 2025 mulai terasa. Arus kendaraan dari arah Malang dan Pasuruan, Jawa Timur menuju arah Semarang dan Jakarta melalui tol Trans Jawa mulai meningkat. Peningkatan volume kendaraan ke arah barat terus berlangsung di ruas tol Gempol, Surabaya. Arus kendaraan pribadi didominasi mobil berplat nomor Bandung dan Jakarta, serta beberapa daerah di Sumatera.
Seiring dengan peningkatan volume kendaraan ini, petugas mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pemudik di rest area kilometer 753 Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan pemeriksaan kesehatan ini, pemudik diharapkan bisa mengetahui kondisi badan dan tidak memaksakan diri berkendara ketika kelelahan. Tak hanya pemudik yang menggunakan bus dan mobil pribadi. Di Cirebon, Jawa Barat, ribuan penumpang kereta mulai padati stasiun Cirebon. Pada arus balik ini, PT KAI mencatat rata-rata 9.000 penumpang kereta menuju Jakarta setiap hari sejak 2 hari setelah Lebaran. Untuk arus balik Lebaran tahun ini, Daop 3 Cirebon menyediakan total 76.000 tiket. Tiket keberangkatan tanggal 6 sudah habis terjual, sedangkan untuk tanggal 7 hingga 11 April masih tersisa 16.000 tiket. Sedangkan dari ujung timur Pulau Sumatera, para pemudik sepeda motor mulai memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Bukan hanya membawa boncengan berlebih, rata-rata pemudik motor ini membawa berbagai barang bawaan di atas motornya, mulai dari kardus makanan hingga camilan sebagai oleh-oleh dari kampung halaman. Tak jarang para pemotor memodifikasi kendaraannya dengan batang bambu agar bisa memuat barang lebih banyak. Tindakan ini tentunya meningkatkan resiko kecelakaan. Menurut data, ada lebih dari 84.000 penumpang yang berangkat dari Bakauheni di hari ketiga setelah Lebaran. Seluruh penumpang ini diangkut dalam 111 trip yang menggunakan 33 kapal feri. Diperkirakan puncak arus balik Lebaran tahun ini akan terjadi selama akhir pekan, mengingat hari Senin merupakan hari kerja pertama setelah cuti bersama Lebaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Cirebon, Jawa Barat, Bakauheni, Lampung, Tim Liputan RTV.